Akhlak yang buruk itu beliau sebut sammun qatilun, adalah racun yang membunuh. Yang dibunuh bukan fisik ini, tapi yang dibunuh adalah kalbu. Kalau kalbu sudah sakit, tidak nikmat. Kalau sudah mati, nggak ada rasa. Nah, kalau sholatnya udah nggak ada rasanya, hati-hati itu. Ya, jangan-jangan sholatnya orang yang sudah mati kalbunya. Nah, jangan sampai ya. Maka beliau memulai dengan bab fadilatu husnil khuluqi wa zammi su'il khuluq. Keutamaan berakhlak baik. Apa kata beliau? Takallamu fi husnil khulqi mu'taridina li samratihi la li haqiqatihi, ya. Para ulama sudah banyak membicarakan tentang akhlak yang baik, namun mereka lebih banyak berbicara tentang buahnya, efeknya, tapi belum berbicara tentang hakikatnya. Maksudnya apa ya? Lalu beliau menjelaskan bahwasannya khuluk, seperti yang saya katakan di awal, khuluk itu dapat dipandang dengan mata batin. Kita semua punya, Pak. Kita sekali lihat orang punya jadi juri. Oh, ini orang baik nih. Nah, itu yang kita lihat bukan mukanya, tapi akhlaknya. Itu Bapak Ibu, ikhwan akhwat sahabat semua, kita memandang bukan pakai mata ini, tapi lagi pakai kolbu. Pernah nggak melihat ada orang gagah, cantik, tapi kita bilang ini orang jahat nih? Pernah? Itu yang ngomong kolbu. Yang disebut dalam bahasa Arab basirah. Berarti kita sudah bisa membedakan kegagahan fisik, kecantikan fisik bukan berarti cantik rohaninya. Coba bandingkan betapa kita setiap hari merawat wajah ini. Benar gak? Bagi mbak-mbak ya, mas kayaknya kurang. Kalau perempuan setiap hari pakai bedak, pakai pembersih. Bang Adi udah ketawa-ketawa tuh ya. Masuk nggak? Perempuan, dan itu normal. Kalau laki-laki begitu nggak normal. Tapi kita coba lihat, apakah semua perempuan yang kulitnya halus itu kata-katanya halus? Enggak. Apakah semua perempuan yang di bleaching apa tuh ya, putih, ada yang udah putih pengennya agak sawo mateng, tapi ternyata walaupun halus kulitnya, cantik, rupawan, rupawati ya, ternyata pas dia ngomong kita kaget, belagu gitu ya. Pas kaget keluarnya kodok ya, pas kaget keluarnya ayam, itu nggak cantik. Maka al-jamal jamalul qalb, kecantikan itu adanya di kolbu. Bandingkan cantiknya Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dan Aisyah. Aisyah gadis nggak? Satu-satunya istri Nabi yang gadis kan cuma Aisyah. Artinya Nabi emang nggak pemburu gadis, Pak. Nabi itu dititahkan oleh Allah nikah, maka Nabi nikah. Jadi Nabi nikah itu bukan karena kehendak dirinya, tapi karena perintah dari Allah. Ketika terakhir menikah dengan Zainab binti Jahaz, turun lagi ayat tidak boleh dinikah. Nabi nggak nikah lagi. Padahal saudaranya dari kalangan Nabi Allah, Nabi Sulaiman berapa istrinya? 600 plus 400, 1000 Nabi Bani Israel. Yang sekarang orang-orang yang beragama ikut Israel, baik Israel Isa atau Israel Musa, ngejek-ngejekin kita. Muhammadmu hypersex. Siapa yang hypersex? Ya. Kalau Nabi mau istrinya berapa? 1000 dong seharusnya. Tapi Nabi enggak tuh. Ya. Istrinya malah cuma 11. 13 cerai 2, 11 meninggal 2, sisa 9. Itu pun yang gadis cuma 1. Betapa tidak kerennya di zaman Nabi, orangnya gagah, terkenal, Rasulullah dapatnya itu janda semua. Kecuali Aisyah. Berarti Nabi bukan orientasinya seksual. Orientasinya apa? Beliau orientasinya adalah keindahan akhlak. Satu kali Nabi bengong gitu ya. Apa kata Aisyah? Engkau mikirkan apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Aku teringat Khadijah. Cemburu. Cemburu. Normal itu. Yang berani cemburu begitu cuma Aisyah. Yang lain cemburunya nggak bisa mengekspresikan seperti Aisyah. Apa kata Aisyah? Masa
nenek rempong gitu masih diingat. Ya. Berani ngomong begitu. Tapi itu dalam dunia rumah tangga itu biasa. Biasa kan? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, istriku termuda, tercantik, Khadijah itu bersamaku di saat engkau tidak ada. Quraisy sedang menghadangku, mereka sedang mengusirku, sahabat-sahabatku diancam. Lalu beliau menyokongku dengan semua yang dia punya. Makanya kenangan bersamanya tidak bisa hilang. Pertama dapat wahyu, Aisyah nggak bilang, Muhammad ente gila, nggak bilang gitu. Jadi Nabi Muhammad cerita, saya didatangi oleh makhluk bersayap 360 kiri kanan, lalu mendekat, lalu membacakan Iqra, bla 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 begitu. Kalau istri-istri sekarang mungkin bilang, Mas, kamu ketemu jin apa sih gitu? Gila nih ya. Pulang-pulang dari Gua Hiro gila nih. Kalau mungkin Nabi kalau nikah sama perempuan-perempuan sekarang begitu. Tapi ini enggak. Ustadz aja bilang gitu. Ada salah seorang ustadz di TV, jamaahnya itu pengobatan, nanya, Ustadz kalau saya baca ayat ini sekian kali gimana? Apa kata ustadznya? Oh hati-hati nanti didatangin jin. Baca ayat kok didatangin jin, dari mana itu? Ya, ajaran dari mana itu? Itu ustadz loh. Apalagi ya bukan ustadz gitu. Akhirnya Aisyah sadar diri, disebut insaf, munsifah. Ya, oh iya, saya waktu itu masih bocah kecil. Tapi Aisyah sudah berkorban. Jadi sahabat yang mulakan Allah, Nabi SAW itu teringat Khadijah bukan fisiknya, tapi teringat akhlaknya. Dapat wahyu malah dikuat-kuatin, kamu normal, orang baik, nggak mungkin didatangi makhluk-makhluk yang jahat. Begitu nguatinnya. Maka siapa yang mewarisi ilmu Khadijah, akhlak Khadijah, dia tidak pernah membuat sedih suaminya. Dia selalu menguatkan suaminya. Ya, kalau pewaris Aisyah beda lagi, cerdas tapi tajam. Perlu juga tuh ya. Maksudnya perlunya apa? Nambah. Bukan gitu ya. Udah ngeres aja ke sono ya. Jadi kalau kita bilang si fulan akhlaknya baik, itu wajahnya atau batinnya? Wajahnya atau batinnya? Batinnya ya. Tapi kalau kita sebut si fulan cakep, itu apa? Wajahnya. Sepakat ya? Jadi sebenarnya saudara yang melakukan Allah, kita itu sudah biasa mengakses alam yang bukan zahir. Cuma nggak percaya aja. Kita setiap hari loh memandang yang tidak zahir itu. Setiap hari kita memandang yang tidak zahir. Kita sering ngomong, gue ikhlas loh. Itu kan ngomong mau menzahirkan yang batin, ya kan? Karena orang nggak percaya lalu kita zahirkan. Tapi semakin kita zahirkan yang batin, dia jadi nggak batin lagi. Nah, maka batin itu bahasa Arab sesuatu yang tersembunyi. Biarkan dia tersembunyi. Nanti biarkan orang-orang dengan batinnya memandang. Nah. Lalu beliau mengatakan, fal jasadu mudrakun bil basar. Jadi yang saya tanyakan barusan disebutkan sini. Maka kegagahan pada jasad dapat dilihat dengan mata fisik. Wan nafsu, kecantikan kegagahan dalam jiwa, mudrakatun bil basirah, dapat dipandang dengan basirah, dengan mata batin ya. Walikulli wahidatin minhuma hay'atun wa surah. Dan masing-masing itu punya rupa. Penyerupa. Coba, ada orang gagah ketika dia marah, gagahnya gimana? Hilang. Ya. Ada cowok-cowok keren, tapi tangannya begini deh, ya. Gimana kira-kira? Langsung nggak keren lagi. Ya, berarti dia punya masalah. Punya masalah. Apa yang paling mengejutkan saya di sini, di teks ini, belum bacain ayat, tulisin ayat, surat Shad 7172. Tapi penafsirannya ini yang bikin saya kaget. Surat Shad 7172. Ayatnya kalau dibaca, inni khaliqun, sesungguhnya aku menciptakan basyaran, manusia bashar. Bashar itu fisik. Jadi manusia itu terbagi dua. Satu sisi bashar. Bukan Bashar Asad loh ya. Bashar itu sisi fisik.
mintin, dari tanah atau dari saripati tanah. Benar nggak? Antum makan yang dari tumbuhan? Bahkan hewan-hewan itu makan tumbuhan atau makan apa? Makan bulan. Makan tumbuhan ya. Jadi beda sama Superboy, Superman ya. Superman nggak perlu makan, dia cukup kena cahaya matahari. Ya. Nah, itu alam imajinatif itu. Lalu apa kata beliau? Ada ayat berikutnya bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang bukan dari tanah ini, bukan dari bumi. Antum itulah yang disebut alien. Fa idza sawaituhu, kalau si tanah itu, saripati tanah itu sudah diaduk, diolah sehingga menjadi janin, sawaituhu, aku sempurnakan fisiknya, nafakhtu fihi min ruhi, baru aku install namanya roh. Ditiupkan roh di situ. Dan Allah menyebutnya ruhi, roh milikku. Perbedaan agama sebelah mengartikan itu rohku sendiri, zatku. Sehingga Nabi Isa itu disebut rohnya Tuhan. Padahal maksudnya roh milik Allah. Sama kayak kalimat ardullah, bumi Allah, maksudnya bumi milik Allah. Bukan berarti bumi ini di dalamnya ada Allah, bukan. Ya, ini akibat penerjemahan kitab suci yang tidak cocok ya. Jadi Injil itu dulu mungkin diterjemahkan tapi tidak pas oleh sebagian penerjemahnya. Wallahu a'lam ya. Lalu apa kata beliau? Ini kalimatnya ini yang bikin saya bergetar ketika awal membaca. Fanabbaha ala annal jasada mansubun ilatin. Allah mengingatkan kamu wahai manusia bahwa tubuh fisikmu ini dia berasal dari tanah. Mansubun, dia dinisbatkan ke tanah. Berarti nanti semua yang berbau tanah itu miliknya. Itu tempat pulang kampungnya. Jadi pulang kampung kita emang ke tanah. Antum lahir di mana? Itu kampung KTP. Kampung akte lahir. Tapi kampung kita itu bisa di tanah mana aja. Namun ingat, kita punya makhluk alien di dalam. Namanya roh. Yang ini kampungnya bukan di Aceh, bukan di Padang, bukan di Jawa, bukan di Sunda, bukan di Kalimantan, bukan. Yang ini bernama roh itu kampungnya di negeri yang lain. Disebutkan di sini. Waruhu mansubun ilaihi, dan roh itu berasal dari hadiratnya. Disebut rohku, roh milikku. Jadi sebelum ditiupkan roh itu, roh kita diminta bersaksian. Dan dia menatap Allah Ta'ala. Itu yang ayat yang masyhur di surah Al-A'raf, alastu birabbikum, masih ingat? Bukankah aku Rabbmu? Jadi antum sadar atau tidak, kita ini semua pernah bertemu Allah. Kita semua ini. Jadi sebelum kita ketemu di sini, kita udah bareng di sono. Ngapain? Kita udah ketemu Allah. Jadi sekarang walaupun antum nggak tahu nama sampingnya, dulu udah bareng. Dalilnya ini, kemudian hadis Nabi, innal arwah junudun mujannada, hadis Sahih Muslim. Roh itu dia berbaris-baris. Kalau dia kenal dia akan akrab, kalau dia nggak kenal dia akan menjauh. Hadis Sahih Muslim. Jadi kita udah ketemu sebelumnya. Cuma sekarang ada yang nggak hafal kan namanya. Tapi roh itu bentuknya lebih bagus dari tubuh fisik ini. Lebih ideal. Di saat itu, di alam roh itulah Allah memuliakan, memberi anugerah kepada semua roh, memandang kepada sumber roh.